Shalom. Senang sekali boleh kembali ketemu di ibadah kedua ini. Pagi ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu topik yang menjadi topik dari bulan ini, yaitu tentang ketaatan, obedience. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ini bosen ya. Kemanapun kita pergi, ke gereja manapun, ke komsel manapun, Anda akan diajari tentang ketaatan, ya kan? Taat sama pemimpin, taat sama Tuhan, taat sama GKM, taat sama gembala. Kemana-mana, Anda akan dapat pesan yang sama. Anda pindah gereja manapun, pesannya sama. Tentang ketaatan. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita tuh harus diajar tentang ketaatan? Mengapa? Bisa dibantu? Ya. Karena ketaatan itu adalah karakter dari Kristus sendiri. Salah satu karakter paling menonjol, paling kuat yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus adalah Dia seorang yang taat. Amin. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia bukan sekedar mati, tapi matinya pun mati dengan cara yang sangat terhina. Mati di kayu salib. Dikatakan oleh Rasul Paulus bukan sekedar mati, tapi mati di kayu salib. Mungkin Anda membayangkan, mati, ya memang harus mati Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian yang sangat amat sengsara. Sangat amat di luar batas peri kemanusiaan. Dia dihancurkan, betul-betul hancur. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga mentalnya. Dipermalukan, ditelanjangi, dihabisi dia. Dan Tuhan Yesus tahu itu ketika dia diutus ke dunia. Saudara, kalau kita boleh merenungkan sedikit tentang bagaimana Yesus berpikir atau merasakan ketika dia akan diutus ke dunia. Dia disodori oleh Allah Bapa di surga. Ini loh skenarionya. Nanti kalau kamu turun ke dunia, sudah ditulis di kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Mazmur, kitab Mika. Nanti kamu lahirnya di kandang. Sorry ya, bukan di rumah sakit VIP. Kamu lahirnya di kandang, ditolak-tolak, mau masuk ke kamar manapun ditolak, terpaksa kamu harus di kandang. Sudah lahirnya di kandang, lalu nanti harus hijrah ke Bethlehem. Pokoknya sejak dari lahirnya sampai matinya Tuhan Yesus itu gak enak. Bukan sesuatu yang nyaman. Bukan lahir dengan fasilitas nomor 1, VIP, VVIP, enggak. Tapi Yesus taat. Amin. Dia tahu skenario itu. Dia tahu akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia tahu akan dirajam. Dia tahu akan dihukum. Dia tahu akan dicambuk. Tapi dia mau taat. Karena itu di ayat berikutnya dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu adalah reward. Itu adalah satu akibat karena taat. Bapak Ibu, ketaatan itu selalu ada rewardnya. Tuhan Yesus tidak pernah, atau Allah Bapa tidak pernah meminta kita untuk taat tanpa reward. Amin. Kalau kita taat kepada firman-Nya, pasti ada berkat. Nah, bedanya adalah motivasi apa yang membuat kita taat. Saudara, kalau banyak hamba-hamba Tuhan dan mungkin juga banyak di antara kita yang berpikir, kalau saya taat, saya diberkati. Kalau saya tidak taat, saya dikutuk. Nah, kita nanti akan belajar bahwa yang kedua, statement kedua, bahwa kalau tidak taat dikutuk, itu sebetulnya sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang taat karena takut. Ada banyak motivasi orang taat. Tapi motivasi yang paling rendah, saya katakan paling rendah, pengenalan yang paling dasar adalah taat karena takut. Saya taat supaya diberkati. Enggak salah, saudara, enggak salah.
Memang kalau kita taat, kita pasti diberkati. Tapi jangan kita taat hanya karena takut. Karena ketaatan karena takut itu adalah ketaatan yang paling dasar. Contoh, ada banyak warga negara taat membayar pajak. Kenapa? Takut denda. Padahal sebetulnya pajak itu bukan supaya Anda didenda, enggak. Tapi itu ada gunanya. Nanti kita akan semakin belajar bahwa ketaatan itu ada tingkatannya. Yang pertama saya akan membahas bahwa taat itu karena takut. Ada banyak orang taat karena takut. Sama seperti anak kecil, ketika kita masih anak-anak, kita taat sama orang tua. Ada yang taat karena memang ngerti orang tuanya cinta dia, taat. Tapi ada banyak anak yang taat orang tua karena takut dihukum. Iya, Pak, ya. Saya taat sama papa saya dulu karena takut dihukum. Untungnya papa saya bukan orang yang suka main tangan, jadi teguran aja sudah membuat saya segan, takut, hormat. Nah, rasa takut yang lebih baik adalah hormat. Sedikit di atas takut itu adalah hormat. Kita menghormati. Anak-anak itu diajar sejak kecil untuk taat kepada orang tuanya. Ayo, kalau kamu nurut, kamu dikasih permen, ya kan? Dikasih berkat kan? Boleh mainan HP 3 jam ya. Kalau enggak boleh, HP-nya disita. Kalau kamu nurut, nanti Sabtu Minggu kita ajak jalan-jalan. Kalau enggak nurut, dihukum. Makanya anak-anak itu, saya perhatikan ya, anak-anak itu paling senang kalau liburan diajak ke hotel. Iya enggak? Daripada diajak, misalnya nih nginep di rumah emak atau engkongnya itu lebih suka nginep di hotel. Kenapa yuk? Soalnya banyak fasilitas, pasti di hotel. Yang kedua, karena di hotel tuh nggak ada peraturan. Peraturannya cuma satu di hotel. Bayar. Nggak ada satu, Pak. Ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar di hotel. Selain bayar. Ayo apa yuk? Dilarang membawa durian. Tapi peraturan lain nggak ada. Mau tidur jam berapa boleh. Mau berenang dari pagi sampai subuh sampai maghrib ya boleh, bahkan sampai tengah malam ya boleh. Coba kalau di rumah, banyak peraturan. Nggak boleh makan di dalam kamar, ya kan? Nggak boleh makan sambil nonton TV. Itu zaman kita, sekarang nggak ada anak-anak nonton TV. Nonton YouTube sekarang. Anak-anak saya, waktu awal-awal kita belikan TV di dalam kamar. Lama-lama TV-nya nganggur. Soalnya lihatnya HP, terus tab, terus akhirnya dipindah ke ruang tamu. Banyak peraturan, makanya kalau kita diajak ke hotel, weh gembira, gak ada peraturan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita tidak suka terlalu banyak peraturan. Kalau bisa kita seenaknya sendiri, yang penting kita ngatur sendiri. Kita tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Itulah diri kita sebagai manusia. Karena itu ketika kita diajar untuk taat, hal pertama dasar adalah kita diajar tuh takut. Dikasih hukuman kalau nggak nurut. Di dalam Matius 25 ayat 24 sampai 25, ini tentang hamba yang dipercayakan talenta. Hamba yang dipercayakan 1 talenta, dia tidak melakukan apa-apa. Dan dia menyebutkan seperti ini, aku takut. Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Karena dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia tidak kenal tuannya. Dia tidak tahu tuannya itu. Dia berkata, Tuhan adalah manusia yang kejam. Di ayat 24 ya. Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat yang mana Tuhan tidak menabur. Jadi sebetulnya ketakutannya dia itu karena dia tidak kenal tuannya. Dia melihat tuannya itu adalah Tuhan yang jahat, yang kejam.
yang hanya bisa menghukum. Yang kalau saya nggak nurut, saya dipukul. Itu adalah pengenalan yang keliru. Nah, karena pengenalan yang keliru, dia takut. Padahal firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu tidak memberikan kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara, kalau kita taat firman Tuhan hanya karena takut, itu bukan dari roh Allah. Itu adalah roh intimidasi. Memang kita harus belajar dari rasa takut dan hormat. Tetapi kita harus belajar. Kita harus naik level. Ketaatan kita bukannya sekedar karena kalau aku lakukan, aku dapat berkat. Kalau tidak dilakukan, nanti aku dipukul, dihukum. Bukan. Mari kita naik ke level berikutnya, yaitu bahwa kita harus taat karena iman. Taat karena tahu, kenal Allah kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, ini level ketaatan yang berikutnya, saudara. Bukan sekedar takut, tapi karena taat. Kenapa Abraham bisa taat? Karena dia kenal Allahnya. Dia tahu Allahnya. Dia menyembah Allahnya dan dia punya hubungan yang dekat dengan Allahnya. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dulu belum disebut Allah Abraham, Ishak, Yakub. Hanya disebut Elohim. Tapi karena Abraham taat, maka disebut Allah Abraham, Ishak, Yakub. Abraham mengembangkan pengenalan kepada Allahnya, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian, di sini ayatnya ditulis di Ibrani 11 ayat 8. Tetapi kisah tentang Abraham, kita tahu bahwa kita bisa pelajari di Kejadian. Mulai dari Kejadian 12. Saudara, ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim untuk keluar, meninggalkan kotanya, meninggalkan bangsanya, dia bukan dipanggil dalam keadaan tidak punya apa-apa loh. Diperkirakan bahwa Abraham ketika dipanggil, usianya adalah usia midlife. ABG. You know ABG? Aku baru gocap. Sekitar segituan. Bukan anak baru gede, bukan. Tapi sudah menengah usianya. Kenapa? Karena dia sudah punya keponakan. Dikatakan waktu dia dipanggil keluar, Lot ikut, betul ya? Nah, sudah punya ponakan dia. Dan ponakannya juga sudah dewasa. Jadi kemungkinan besar Abraham sudah lebih dari 40-50 tahun. Bukan masih remaja, bukan masih pemuda. Dan dia meninggalkan kotanya, meninggalkan tempat kelahirannya, dengan membawa istri dan harta bendanya. Artinya dia sudah punya aset. Dia sudah punya kekayaan. Dia bukan orang yang nganggur-nganggur lalu dipanggil Tuhan, daripada lu nganggur di sini, daripada lu nggak ada kerjaan, ikut gua aja. Enggak, saudara. Dia dipanggil dalam keadaan yang baik-baik. Comfort. Nyaman. Punya aset. Hidup baik-baik, sehat. Tapi karena Abraham kenal Allahnya, ketika dia disuruh pindah, dia rela meninggalkan semuanya itu. Dengan tidak tahu mau kemana. Kalau saudara pelajari sejarah, Ur Kasdim dan Mesopotamia, kota di mana Abraham tinggal adalah kota besar dan kota kapital. Ibu kota. Ya mungkin bisa disamakan dengan Jakarta atau Surabaya. Gitu. Kota besar, metropolitan pada zamannya. Maju. Bukan tempat terpencil.
Bukan kota yang antah berantah di atas gunung, bukan. Tapi Abraham percaya. Dan dia kenal Allahnya. Karena itu ketika disuruh pindah, dia taat. Kenapa? Karena dia beriman bahwa Tuhannya sanggup mencukupi segala kebutuhannya. Bahwa Tuhannya sanggup menjawab segala keperluannya. Dan dia tidak perlu khawatir kalaupun dia harus meninggalkan segala kenyamanan. Abraham mengembangkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhan. Dengan iman. Karena itu Tuhan juga mengujinya, semakin lama semakin meningkat ujian imannya. Pertama dia diuji untuk meninggalkan saudara-saudaranya, kotanya. Setelah itu dia juga diuji, kita tahu bahwa ujian yang paling hebat adalah ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan Abraham tidak mundur. Abraham taat. Kenapa? Karena dia percaya. Karena dia beriman. Dan karena dia kenal Allahnya. Bukan takut. Dia mempersembahkan Ishak bukan karena takut. Oh, takut nanti gak diberkati. Ya udahlah, kupersembahkan saja anakku. Enggak. Mentalitas Abraham bukan mentalitas seperti itu. Tetapi mentalitas Abraham, kalau saudara baca dalam Kejadian, dia berkata dalam hatinya, kalau Allah sanggup memberikan kepadaku anak di usia tua, dia juga pasti sanggup membangkitkan anakku. Betul? Itu imannya Abraham. Dia percaya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, dia percaya Allahnya. Nah, ini yang membuat dia taat. Karena dia kenal. Karena dia tahu. Karena itu dia percaya. Saudara, kita harus mengembangkan iman kita kepada Tuhan dalam pengenalan kepada Tuhan. Amin. Karena itu kita harus senantiasa meleburkan hidup kita dengan firman Tuhan. Tuhan akan meminta kita untuk belajar taat dari hal-hal yang kecil. Dari hal memberi, dari hal mengampuni, dalam hal percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ketika saudara dihadapkan dalam pilihan-pilihan yang sulit dalam pekerjaan, dalam keluarga, ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Yang satu kelihatannya lebih enak secara daging, yang satu sulit tetapi sesuai firman Tuhan. Mana yang harus dilakukan? Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjamin firman-Nya. Amin. Nah, itu kita kembangkan. Ketaatan kita tuh kita kembangkan. Bukan hanya dari sekedar rasa takut. Kita mulai dari rasa takut, tetapi kemudian kita kembangkan dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman bersama Tuhan. Maka iman kita dan ketaatan kita akan semakin meningkat. Nah, kata taat, kata aslinya adalah hupakuo dalam bahasa Yunani, Greka. Artinya adalah mendengar dengan sungguh-sungguh. To listen attentively. Mendengar dengan memperhatikan. Bukan sekedar mendengar saja, tapi mendengarkan. To listen. Not just hear. Kalau hear itu ya dengarlah, tapi nggak dianggap. Tapi taat, hupakuo, itu adalah mendengarkan. Memikirkan dengan sungguh-sungguh. Seperti kita mentaati atasan kita, pimpinan kita, authority kita. Nah, ada dua ayat yang memakai kata yang sama, taat, hupakuo ini, yang kita bisa pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Kolose 3 ayat 20, ini untuk anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam segala hal. Bukan hanya karena orang tua yang baik, bukan hanya karena orang tua yang kaya, lalu kita taat. Enggak. Walaupun orang tua kita jahat, walaupun orang jahat tanda petik ya, menurut kita jahat. Walaupun orang tua kita sangat disiplin, sangat otoriter, kita tetap harus taat. Lalu yang kedua, di Kolose 3 ayat 22, kata hupakuo dipakai juga untuk para hamba-hamba.
staf, karyawan, pegawai, apalagi ASN, semuanya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara, dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda berusaha, sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai manajer. Manajer kan bukan berarti pemilik. Kita harus taat dan hormat kepada pemimpin kita. Seperti kita takut akan Tuhan. Bukan berarti mereka itu Tuhan, bukan. Tetapi mereka itu wakilnya Tuhan di perusahaan kita. Seberapapun mereka punya kelemahan, kekurangan, mereka adalah pemimpin kita. Kalau memang saudara lebih baik dari mereka, pasti saudara nanti di atasnya mereka. Betul nggak? Selama saudara masih di bawah mereka, berarti mereka masih lebih baik dari kita. Jadi jangan pernah merasa saya lebih baik dari pemimpin saya. Percayalah, kalau memang kapasitas Anda lebih dari dia, Tuhan pasti suatu saat angkat Anda melebihi mereka. Yang setuju katakan amin. Jadi selama belum diangkat, ya sudah, taat saja. Amin. Karena itu sesuai firman Tuhan. Jangan kita keminter. Nah, tingkatan yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah ketaatan karena mengasihi. Bukan karena sekedar takut, bukan karena sekedar tahu, tapi karena kita mengasihi. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini tingkatan yang paling tinggi dalam ketaatan. Kita taat karena mengasihi. Kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita tahu kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena itu kita taat kepada Tuhan. Amin. Bukan karena kita takut. Bukan karena kita takut dihukum. Kita sudah dilepas dari hukuman. Tapi kita harus tetap taat sama Tuhan. Karena kita tahu kita berhutang nyawa. Kita berhutang kasih karunia. Kalau tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak ada hidup sampai sekarang. Kita berhutang karena kebaikan Tuhan. Kita masih dipercayakan kesehatan. Kita dipercayakan pekerjaan. Kita dipercayakan keluarga yang baik. Karena itu kita mengasihi Tuhan dan kita mau taat kepada Tuhan. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kita taat. Kita menghormati, kita saling melayani. Kenapa? Karena kita mengasihi. Bukan karena kita takut. Seorang istri melayani suaminya bukan karena takut, tapi karena cinta. Betul? Mungkin tingkatan pertama awal-awalnya takut. Saya takut kalau saya gak buatkan sarapan suami, saya dimarahin. Nah itu awal-awal mungkin, awal-awal nikah. Tapi setelah sekian lama, kalau Anda semakin mencintai, semakin kenal, maka Anda akan melayani karena mengasihi Dia. Amin. Demikian juga dengan Tuhan. Awal-awal mungkin kita belajar taat karena takut. Tetapi kalau kita terus-menerus mengembangkan pengenalan kita kepada Tuhan, maka kita akan taat kepada Tuhan karena mengasihi Dia. Saya tutup dengan satu ayat yang sangat terkenal, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kita bisa taat karena iman, kita bisa taat karena berharap, tetapi yang terbesar adalah kita mengasihi. Taat karena kasih. Yang setuju katakan, amin.